Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika hari diadakannya festival daging yang ada di kota Rosenthal. Setiap jalan dipenuhi dengan orang-orang yang melihat kios yang berada di pinggir jalan. Untuk letak kios Mukoda, letaknya berada di sudut jalan, jauh dari pusat keramaian. Louis dan beberapa anak dari panti asuhan datang berkunjung untuk mencoba masakan Mukoda. Mukoda menjual hotdog dengan saus tomat spesial buatannya. Menurut Louis, meskipun masakan Mukoda terlihat sederhana, namun mempunyai rasa yang cukup enak. Terlebih, di kota ini belum ada makanan yang menyajikan sosis di dalam roti. Meskipun memiliki harga yang agak mahal, namun Louis cukup terpuaskan dengan masakan milik Mukoda. Tak berselang lama, ada pria elf yang datang ke kios Mukoda. Pria tersebut memesan satu hotdog buatan Mukoda. Dan setelah memakan hotdog tersebut, elf itu pun berkata, "Sosis buatanmu sangat berair dan dibumbui dengan sangat baik. Terlebih, dengan adanya roti dan saus, membuatnya makin sempurna. Inilah penyebabnya aku tak bisa berhenti untuk mengunjungi festival Dungeon Daging setiap tahunnya." Bagi para elf yang maniak makanan, dengan menemukan sebuah makanan baru adalah kesenangan bagi mereka. Maka dari itu, tak aneh apabila banyak keras elf yang datang untuk mengunjungi festival ini. Melihat para elf, Mukoda pun mengingat temannya, yaitu Elred dan Feodora. Setelah itu, kami pun mengobrol. Diketahuilah bahwa pria ini bernama Gabriel dan ia adalah seorang pedagang keliling. Ia juga selalu mengunjungi festival ini setiap tahunnya. Setelah itu, Gabriel pun memesan lagi hotdog dengan jumlah yang sangat banyak. Dan setelah itu, ia pun pergi. 1 jam pun berlalu. Kios Mukoda saat ini tengah dibanjiri elf yang ingin memesan hotdog milik Mukoda. Mukoda dibuat kerepotan oleh pesanan para elf. Namun, berkat bantuan Louis dan yang lainnya, hal itu pun masih bisa diatasi. Rupanya, penyebab kios Mukoda dibanjiri oleh elf adalah ulah dari Gabriel yang telah menyebarkan informasi tentang kios Mukoda. Dengan banyaknya elf yang terkena tajam akan makanan, hal itu membuat orang-orang penasaran dengan kios Mukoda. Setelah itu, gelombang pelanggan kedua pun muncul yang terdiri dari para orang tua. Mukoda, Louis, dan yang lainnya dengan sigap membuat pesanan hotdog untuk memuaskan pelanggan. Tak berselang lama, dengan berakhirnya gelombang kedua ini, Mukoda pun segera menutup kiosnya dikarenakan stok hotdognya habis tanpa tersisa. Mukoda berterima kasih kepada Louis dan yang lainnya karena telah membantunya. Dan ia pun
segera memberikan upah kepada setiap anaknya. Setelah itu, Mukoda pun mengajak para familiarnya berkeliling kios untuk mencicipi semua makanan yang ada. Keesokan harinya, Mukoda dan para familiarnya kembali pergi ke festival. Namun, kali ini mereka hanya mencicipi masakan yang ada. Kios yang pertama kami kunjungi adalah kios sate milik bapak tua. Sate milik bapak ini memiliki rasa yang enak, ditambah dengan saus buatannya yang memiliki rasa sedikit pedas, membuat rasanya menjadi sempurna. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk mengunjungi kios-kios yang lainnya. Setelah melewati lebih dari 10 kios, kami pun memutuskan untuk mengunjungi kios milik Enzo dan Maynard. Dengan lagak seperti juri MasterChef, para familiar Mukoda ingin menilai masakan buatan murid Mukoda. Rupanya, kios milik Enzo dan Maynard terlihat cukup banyak antrian yang menunggunya. Setelah melewati antrian, Mukoda pun memesan 3 rebusan tomat dan 26 sate citerling. Kemudian, Mukoda dan para familiarnya mulai mencoba masakan Enzo dan Maynard. Menurut familiar Mukoda, masakan ini memiliki rasa yang cukup enak, meskipun tak seenak buatan Mukoda. Setelah selesai makan, kami pun bergegas untuk menuju kios selanjutnya. Dan pada akhirnya, kami pun menghabiskan hari ini dengan mengunjungi kios sekitar 30-an kios. Keesokan harinya, para familiar masih bersemangat untuk mengunjungi kios lainnya. Namun kali ini, Mukoda kedatangan salah satu pegawai kuil pedagang yang memintanya untuk membuka kios kembali. Rupanya, ada banyak rumor mengenai hotdog milik Mukoda. Oleh karena itu, menyebabkan banyak permintaan yang ada di guild pedagang. Namun, Mukoda menolak untuk membuka kiosnya kembali, mengingat ia sudah tidak memiliki stok sosis, dan juga para familiarnya meneriakkan untuk menolak tawaran tersebut. Setelah selesai urusan dengan pegawai guild, Mukoda dan para familiarnya pergi ke festival untuk mencoba kembali makanan yang ada. Setelah menghabiskan waktu untuk berkeliling, tempat selanjutnya yang kami tuju adalah alun-alun yang berada di pusat kota tempat ini. Sebentar lagi, panitia akan mengumumkan 5 kios terbaik dalam acara festival Dungeon Daging. Tak berselang lama, Reinhold, wakil guildmaster pedagang sekaligus ketua panitia dari festival ini, akan segera memberikan pengumuman. Setelah sedikit memberikan sambutan, Reinhold pun mengumumkan mulai dari peringkat kelima adalah kios milik Enzo dan Maynard. Mendengar itu, mereka berdua pun senang, akhirnya mimpi mereka dapat terwujudkan. Untuk peringkat 1-4 adalah kios-kios yang pernah dikunjungi oleh Mukoda dan para familiarnya. Dan Mukoda mengakui memang mereka memiliki cita rasa enak tersendiri. Akhirnya, pengumuman pun selesai, dan hal itu menandakan bahwa berakhirnya festival daging yang ada di kota ini. Setelah 2 hari berlalu, Enzo dan Maynard datang berkunjung ke penginapan Mukoda. Mereka berterima kasih kepada Mukoda karena telah mengajari mereka cara memasak. Awalnya, mereka berdua ingin segera mengunjungi Mukoda. Namun,
dikarenakan banyaknya tawaran untuk memperkerjakan mereka, mereka pun memilih untuk menundanya. Setelah itu, Mukoda pun berkata, "Dalam waktu dekat, kami akan meninggalkan kota ini untuk kembali ke rumah kami yang ada di kota Kalerina." Mendengar hal itu, Enzo dan Maynard merasa sedih, mengingat mereka masih ingin menerima bimbingan dari Mukoda. Mukoda berpesan agar para muridnya harus bisa mengembangkan resep mereka sendiri, sehingga mereka dapat berkembang. Dan tahun depan, Mukoda berencana untuk datang kembali mengikuti acara festival. Mendengar hal itu, Enzo dan Maynard pun senang, dan setelahnya mereka pun pergi. Malam harinya, setelah selesai makan, Mukoda baru ingat bahwa ia belum memberikan persembahan kepada para dewa. Setelah itu, Mukoda pun langsung menghubungi para dewa untuk membuat list persembahannya. Para dewa menanggapi panggilan Mukoda dengan sangat antusiasnya. Mereka tidak sabar untuk menerima persembahan yang akan diberikan oleh Mukoda. Mukoda berjanji bahwa besok ia akan memberikan persembahan kepada para dewa. Dan hari ini, Mukoda mempersilahkan para dewa untuk memesannya terlebih dahulu. Untuk pesanan para dewa dapat dilihat di daftar berikut. Setelah mengajukan permintaan, para dewa pun pergi. Keesokan harinya, Mukoda mulai mengolah daging untuk dijadikan sosis sebagai bekal perjalanan dan persembahan kepada para dewa. Setelah selesai, Mukoda dan para familiarnya pergi ke panti asuhan untuk mengambil pesanan roti miliknya. Sesampainya di sana, Mukoda disambut oleh kepala panti asuhan. Kepala panti asuhan berterima kasih kepada Mukoda karena berkat Mukoda, panti asuhan kini kebanjiran permintaan untuk membuat roti sebagai bahan pembuatan hotdog. Setelah itu, Mukoda pun memberikan uang senilai 200 emas kepada kepala panti asuhan. Mukoda berpesan, uang sisa dari pembelian roti ini dapat digunakan untuk merenovasi panti asuhan dan untuk keperluan anak-anak, termasuk Enzo dan Maynard yang berencana ingin membuka kios. Mendengar hal itu, kepala panti asuhan pun berterima kasih kepada Mukoda dan berjanji akan menggunakan uang tersebut dengan sangat baik. Setelah urusan selesai, Mukoda dan para familiarnya pergi untuk mengunjungi beberapa kios untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, malam harinya, Mukoda bersiap untuk memberikan persembahan kepada para dewa. Rupanya, para dewa sudah sangat menantikan persembahan dari Mukoda. Terlebih, Dewi Ninrir yang terlihat sangat menyedihkan. Setelah itu, Mukoda pun memberikan persembahan dengan daftar sebagai berikut. Para dewa pun bersorak dengan gembira, dan setelah itu mereka pun pergi dengan meninggalkan Ninrir yang sedang menikmati persembahan dari Mukoda. Keesokan harinya, Mukoda dan para familiarnya bersiap untuk meninggalkan kota Rosenthal. Namun sebelumnya, Mukoda mampir terlebih dahulu ke guild pedagang dan guild petualang. Mukoda mengembalikan kunci rumah yang disewanya
dan berpamitan kepada guildmaster dan stafnya yang ada di guild pedagang. Untuk di guild petualang, Mukoda memberikan beberapa daging babi dan sapi sekaligus untuk berpamitan kepada guildmaster dan staf yang ada di sana. Setelah itu, Mukoda dan para familiarnya pergi menuju ke gerbang kota Rosenthal. Ternyata di sana telah ada anak-anak dari panti asuhan yang ingin memberikan salam perpisahan. Louis dan anggota partinya berterima kasih kepada Mukoda atas bantuannya selama ini, dan mereka berjanji akan menjadi semakin kuat. Enzo dan Maynard juga berterima kasih kepada Mukoda karena berkat Mukoda mereka dapat belajar cara memasak dan mendapat dana untuk membuat kios, dan mereka berjanji akan melatih diri mereka agar menjadi juru masak yang hebat. Setelah berpamitan dengan anak-anak, Mukoda dan para familiarnya pun pergi menuju ke kota Kalerina. Di perjalanan, Vel kembali mengungkit tentang Dungeon Bricks yang ingin ia jelajahi. Mendengar hal itu, Mukoda pun merasa merinding dan mencoba mengalihkan perhatian. Namun, Sui dan Dora-chan ikut memaksa Mukoda agar segera setelah mereka pulang ke Kalerina, mereka bisa langsung pergi untuk menjelajahi dungeon kembali. Dengan terpaksa, Mukoda pun mengikuti permintaan dari para familiarnya. Di saat perjalanan, malam harinya, Mukoda pun memutuskan untuk mendirikan sebuah tenda. Kemudian, Mukoda bersiap untuk memberikan persembahan kepada Dewa Demiurge. Sebagai rasa terima kasih atas persembahan yang diberikan oleh Mukoda, Dewa Demiurge memberikan pesan kepada Mukoda untuk pergi menuju gunung yang ada di dekat sini. Mendengar hal itu, Mukoda pun bingung dan ia kemudian menanyakan maksud dari Dewa Demiurge. Dewa Demiurge menjawab, "Anda hanya perlu mencari tahu, bukan? Saya yakin Fenrir akan menyadarinya terlebih dahulu dan semuanya akan baik-baik saja. Jadi, selamat tinggal." Keesokan paginya, Mukoda menanyakan tentang pesan Dewa Demiurge kepada para familiarnya. Mendengar hal itu, Vel dan Dora-chan pun merasa nostalgia dengan tempat tersebut. Menurut mereka, daerah sekitar gunung adalah habitat dari monster babon hitam. Mereka berdua mempunyai pengalaman bertarung dengan monster tersebut. Menurut Dora-chan, meskipun level kekuatannya di bawah Dora-chan, namun para babon ini memiliki jumlah yang cukup banyak, dan ketika itu sedikit merepotkan Dora-chan. Setelah menyelesaikan sarapan, Mukoda dan para familiarnya pergi menuju ke gunung sesuai pesan Dewa Demiurge. Setelah beberapa waktu, kami pun tiba di kaki gunung yang disebut Gunung Berit. Awalnya, Mukoda merasa cemas, namun para familiarnya mencoba untuk menenangkannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun memasuki teritorial milik monster babon hitam. Monster ini memiliki ukuran sekitar 2 meter dan jumlahnya sangatlah banyak. Tak butuh waktu lama, kami pun langsung dikepung dari segala arah. Namun, Vel dengan cepat mengeluarkan skill Rending Claws-nya dan memotong banyak monster tersebut. Dora-chan dan Sui menggunakan sihir es dan acid balet untuk mengurangi jumlah musuh
yang mengejar kami. Setelah bebas dari pengepungan, Vel pun berlari untuk menuju ke tempat terbuka. Setelah sampai di tempat terbuka, Vel pun mengeluarkan sebuah sihir yang bernama Vel's Wind. Ini adalah sihir yang berbentuk tornado raksasa dan terdapat bilah angin di dalamnya. Seketika, para babon yang mengejar Mukoda tersedot oleh tornado tersebut dan termutilasi. Setelah itu, mengikuti instruksi Vel, kami pun pergi ke tempat yang dekat dengan puncak gunung. Sesampainya di sana, Vel merasa ada sebuah sihir ilusi yang ditempatkan tak jauh dari puncak gunung tersebut. Kemudian, Dorachan pun pergi ke tempat tersebut untuk memeriksanya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Dorachan pun kembali. Menurut Dorachan, di dalam sihir ilusi tersebut ternyata terdapat sebuah gua yang di dalamnya terdapat mayat monster dan manusia yang telah menjadi kerangka. Awalnya, Dorachan mengira bahwa gua tersebut adalah sebuah dungeon. Namun, setelah memasuki lebih jauh, ternyata Dorachan tak menemukan seekor monster pun. Di dalam gua tersebut, ternyata terdapat beberapa jebakan yang telah dipasang. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami mengira bahwa jebakan tersebut adalah buatan manusia, dan kemungkinan hal ini dilakukan untuk menyembunyikan suatu seperti harta karun atau semacamnya. Setelah mendengar itu, Vel pun mengingat sekitar 300 tahun yang lalu ada seseorang yang disebut dengan Raja Bandit. Ia bersama krunya menjadikan tempat ini sebagai markas ketika mereka melakukan perampokan di seluruh benua. Setelah kematiannya, orang-orang pun mulai mencari tempat ini. Namun, mereka berakhir di tangan monster babon hitam. Itu sebabnya tak ada yang mengatakan telah menemukan harta karun Raja Bandit. Kami semua sepakat untuk memasuki gua tersebut. Namun sebelumnya, kami akan beristirahat dan melanjutkan perjalanannya di esok hari. Keesokan harinya, setelah sarapan, kami pun bergegas untuk memasuki gua tersebut. Hal pertama yang terlihat adalah 3 kerangka manusia yang lengkap dengan armor dan tombak di tubuhnya. Asumsi Mukoda, mereka meninggal akibat terkena jebakan dari tombak. Melihat hal itu, Vel pun memberikan perlindungan kepada Mukoda, Sui, dan Dorachan untuk berjaga-jaga. Setelah memasuki gua ini, Mukoda pun sadar bahwa gua ini sangatlah brutal, mengingat banyaknya jumlah jebakan yang dipasang, bahkan bisa mengalahkan jumlah jebakan yang ada di dalam dungeon. Semuanya terlihat sangat kesal dengan banyaknya jebakan yang bermunculan. Hanya Sui lah yang sangat menikmati perjalanan penuh jebakan ini. Setelah beberapa waktu, Vel merasa ada ruangan di depan kami yang kemungkinan adalah ruang harta karun. Namun, ketika kami tepat di depan ruang tersebut, jebakan yang ada di bawah kami pun aktif dan menciptakan sebuah lubang bawah tanah yang cukup dalam. Mukoda, Vel, dan Dorachan berhasil menghindari jebakan. Namun, Sui terjatuh dan masuk ke dalam lubang tersebut. Tak butuh waktu lama, Sui pun muncul kembali dengan menempel di sekitar dinding dan berkata, itu sangat menyenangkan. Setelah itu, ada batu besar yang menggelinding ke arah kami.
Kemudian, Vel menggunakan reading clause-nya dan menghancurkan batu tersebut beserta dinding ruang harta karun. Kemudian, kami pun mulai memasuki ruangan tersebut. Betapa mengejutkan, ternyata di dalamnya terdapat harta karun yang terdiri dari tumpukan emas, mutiara, permata, dan perhiasan lainnya. Setelah itu, Mukoda dikagetkan dengan sebuah tablet batu yang di dalamnya terdapat tulisan dengan menggunakan bahasa Jepang. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemu Skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.